Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, bagaimana perasaan kita melihat kondisi jalan ini di depan rumah kita, di depan gereja kita? Bapak Saudara-saudara, saya pikir secara umum kita pasti berpikir ya kapanlah jalan ini bagus. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, jalanan itu sangat penting dan jalanan itu bisa berimplikasi kepada keselamatan jiwa raga kita, bahkan bisa mengalami rasa sakit, mengalami kecelakaan dan sebagainya. Tapi jauh itu daripada kita. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini biasa di minggu Advent ada satu tema yang sering sekali disampaikan kepada umat Tuhan, yaitu bicara tentang jalan. Nah, di sini dikatakan preparing the way, persiapkan jalan. Ya. Mari kita baca firman Tuhan dari Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kita membaca bergantian, saya pakai TP2. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Ituria dan Trachonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab Mazmur 23, ada suara yang berseru-seru di dalam gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana jika suatu saat Bapak Ibu dihadiahi sebuah rumah mewah, mungkin seharga 30M, tetapi rumah tersebut ada di tengah-tengah tanpa ada akses jalan? Apakah masih tertarik Bapak Ibu? GMI punya aset Methodist Center di Air Batu. Selalu dipusingkan di mana mau diapain, dijual ke atau apakah dan semak di sana. Kenapa Bapak Ibu? Karena akses jalannya terbatas. Ada akses jalan tapi terbatas. GMI juga punya tanah lahan di Indralaya. GMI ini banyak aset tanahnya, dibeli para misionaris. Apalagi PWMI punya aset sendiri, PWMI distrik, satunya 700 juta. Tentu apa itu? Ditahan-tahan terus. Dapat satu gereja, dua gereja, berapa gereja. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tanah Metodis itu dibeli hasil dari penjualan dana ulang tahun besar-besaran GMI pada waktu itu. Kalau tidak salah masih zaman siapa? Orang tua Ibu Salome ya. Lalu dibelilah tanah di Indralaya itu luas sampai sekarang tidak bisa dikelola. Kenapa Bapak Ibu? Tahu jawabannya? Karena tanah itu tanah helikopter. Tidak ada akses jalan masuk. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Jalan sangat penting untuk jalan negara, untuk jalan negara menganggarkan sekian triliun. Kita juga sedang menunggu sementara ini kapan jadinya tol Palembang Medan, supaya sarapan pagi
di Palembang, makan malam di Medan. Tapi masih belum, kita masih harus berdoa. Atau dekat-dekat Medan gitu ya. Jalan sangat mendukung kemajuan ekonomi. Bagi yang mengerti bidang ekonomi silakan menghitung sebuah perusahaan jalan negara berapa miliar kerugian yang harus ditanggung, kerugian ekonomis keekonomiannya. Ibu bapak saudara-saudara, kalau tidak ada jalan susah, kalau tidak ada jalan tidak ada kemajuan. Mari bapak-bapak cerita di belakang sana. Dulu daerah Sok Simpur itu adalah daerah yang sepi. Konon kalau saya ke sana, kata seorang bapak tetangga kita, bulu-bulu sudah merinding. Tapi sekarang Sok Simpur sudah perumahan baru. Karena sudah ada akses jalan, apalagi dibuka jalan baru. Jadi jalan itu sangat penting untuk mendukung kemajuan, untuk mendukung peradaban, bahkan untuk demi keselamatan kita. Jadi jangan sepele dengan jalan. Kalau ada orang berjalan ke rumahnya di garis sama ada ularnya, rugilah kita. Ada tamu nanti dipatok ular kan kita rugi, gak mau lagi tamu datang. Ya, bagus kan jalan di rumah kita Bapak Ibu, amin. Apalagi mau Natalan ini dibersihkan. Gak enak nanti datang tim tawaring di patok pulau. Rezeki jauh. Nah itu Bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga halnya secara rohani. Bacaan kita hari ini adalah tentang bagaimana mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan sendiri concern dengan jalan. Tuhan sendiri concern dengan tema eksistensi sebuah jalan. Bapak Ibu, orang banyak memuji Jokowi membuka jalan-jalan tol dan lain sebagainya, walaupun banyak yang belum selesai juga. Tapi tahukah kita bahwa jalan tol terhebat sepanjang abad, sepanjang peradaban alam semesta adalah jalan yang dibuka Tuhan, yang menghubungkan surga dan bumi. Tak ada manusia yang sanggup membangunnya, hanya Tuhan saja. Dia membangun jalan. Mari kita baca Bapak Ibu saudara-saudara Yesaya 23 ayat 19. Sudah ya. Yesaya 43 ayat 19. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, Tuhan sendiri membuat jalan. Dia membuka jalan. Kalau dulu ada ABRI masuk desa, makanya ada jalan AMD, ABRI masuk desa. Tuhan sendiri sudah melakukannya. Allah membuka jalan. Di padang gurun pun dibuat Tuhan jalan, sesuatu yang tidak terpikirkan oleh peradaban manusia pada saat itu. Tetapi Tuhan sudah buat jalan. Tetapi ini adalah sebuah lukisan iman, metafora, bahwa seberat apapun hidup saudara, mungkin seperti padang gurun kehidupan sekalipun, kalau Allah berkehendak buka jalan, maka jalan akan dibuka Tuhan. Amin. Makanya dia disebut He is made way. Dia buka jalan saat tiada jalan. Amin. Dia buka jalan Bapak Ibu. Padang gurun hidupkah kita, kebanjirankah kita, dan lain-lain. Kementokkah kita, jalan buntukah? Bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Karena di padang gurun kehidupan pun Tuhan bisa membuka jalan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, konsep Tuhan tentang jalan, Dia menyertai bangsa Israel di padang gurun dalam perjalanan. Artinya Tuhan bersama umatnya di dalam perjalanan, di padang gurun, saat malam hari Dia menyertai dalam tiang api, saat siang hari panas terik, Tuhan menyertai dalam tiang awan. Dia bersama dengan umatnya di jalan-jalan kehidupan umatnya. Bukan kayak di
sebuah penghiburan dan kebanggaan bagi kita. Tuhan mana yang diceritakan demikian? Bahkan yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, dia membuka jalan, dia bersama umatnya di tengah jalan, dia sendiri menyatakan dirinya sebagai jalan. Dia berkata, I am the way and the truth and the life. Aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Hebat kan Bapak Ibu? Tuhan mana yang pernah menyatakan dirinya sebagai jalan? Yesus satu-satu. Jadi kalau ada orang meninggalkan Yesus, aneh menurut saya. Dia tinggalkan jalan. Kalau ada orang nggak bangga dengan Tuhan Yesus, aneh menurut saya. Yesus Tuhan begitu mau dekat dengan kita, memberikan jawaban. Dia menyatakan, I am the way. Aku adalah jalan. Dia membuat jalan, dia memberi jalan, dia menyertai kita dalam perjalanan, dia sendiri menyatakan dirinya jalan. Dia membuka jalan saat tidak ada jalan. Sulitkah kita cari kerja, jalan-jalan dunia, persaingan, dan lain sebagainya? Tuhan buka jalan. Mari kita renungkan. Nah, hari ini kita yang selalu berdoa, Tuhan buka jalan bagiku. Sering kita gitu kan Bapak Ibu. Tuhan buntu aku, bukalah jalanku. Tuhan bukalah jalan bagi anak-anakku. Tuhan bukalah jalan bagi suamiku. Tuhan bukalah jalan untuk karirku. Tuhan, anakku mau masuk polisi, mau masuk tentara, mau melamar di pekerjaan, bukakan jalan. Itu bagus. Kalau Bapak Ibu nggak berdoa demikian, justru kita tidak percaya kepada Tuhan. Berdoa terus menerus supaya Tuhan buka jalan, itu bagus. Tetapi ingat hari ini Bapak Ibu, Tuhan bilang sama kita, sitalah yang harus mempersiapkan jalan. Amin. Saya membaca ini tersentak Bapak Ibu. Selama ini aku berdoa, bukakanlah jalan untuk Tuhan. Kadang sepertinya Tuhan itu satpam atau security, menyiapkan palang jangan. Buka, aku mau lewat, buka. Itu kan maunya kita. Tutup. Kita telepon Tuhan, anakku mau lewat Tuhan untuk karirnya, bukakan pintu, bukakan jalan, bukakan jalan. Mau kita jadikan Tuhan itu seperti batang kubur security PKMI tempat itu. Hari ini Bapak Ibu, bacaan kita bilang persiapkan jalan. Artinya Bapak Ibu dan saya harus berjalan. Pertama, buatlah jalan bagi Tuhan. Buatlah jalan bagi kedatangan Tuhan. Ya, mungkin saudara kita bertanya, apakah Tuhan perlu kita membukakan jalan? Perlu Bapak Ibu, makanya dia minta. Apakah Tuhan nggak bisa buat jalan sendiri? Bisa, tapi dia mau kita yang buat jalan untuk dia. Jalan bagaimana? Jalan supaya dia masuk ke dalam hidup kita. Jalan supaya dia datang ke rumah tangga kita. Itulah Advent. Jangan buru-buru merayakan Natal sebenarnya. Bayangkan Natal itu hanya 25 Desember. Advent itu 4 minggu Bapak Ibu. Tetapi konsum gereja, Natal, perayaan-perayaan, lupa bahwa 4 step minggu. Advent, hayati, persiapkan diri bagaimana menyambut kedatangannya, bukan bagaimana merayakan kedatangannya. Tapi coba bayangkan setiap kali tahun sekarang, berapa kali kita merayakan Natal. Padahal, kenapa sering perayaan Natal ini adalah konflik, adalah sering ini, adalah sakit hati, adalah yang marah-marah, adalah yang kecewa. Kecewa anaknya gak liturgi, kecewa anaknya gak dapat baju, kecewa anaknya gak dikasih nyanyi, tapi dia gak pernah datang. Bapak Ibu saudara, lupa menuju 25 Desember itu 4 minggu persiapkan diri
belepotan. Apa yang terjadi? Nah, hari ini minggu Advent kedua ini, Tuhan, firman Tuhan mengajak kita mempersiapkan itu semua sebelum 25 nanti. Bikin jalan untuk Tuhan, supaya Tuhan lempang masuk. Kita nggak membatasi kuasa Tuhan. Tanpa jalan Tuhan bisa masuk. Waktu murid-murid berkumpul dalam kesedihan, Tuhan masuk, tidak ada pintu. Dia tembus tembok. Tetapi yang dimaksud di sini, ia meminta kita membuat jalan, adalah sebuah harapan dari Tuhan agar kita memberi respons akan kedatangannya. Respon bagaimana? Respon iman. Bukan hanya minta Tuhan. Respon apa? Respon menuju belajar dewasa. Bukan hanya ngatur Tuhan. Respon bagaimana? Respon supaya belajar mandiri, belajar bertanggung jawab. Tuhan buka jalan bagiku, aku pun harus buka jalan untuk Tuhan. Baru kemudian aku pun harus buka jalan bagi orang lain, bagi sesama. Ini kalau direnungkan, kalau dikaji Bapak Ibu Saudara, sebuah kebenaran teologi yang begitu luas dan mendalam. Saudara mendambakan anak-anak kita berhasil. Pertanyaannya, pernahkah kita membuka jalan bagi anak-anak kita supaya berhasil? Saudara dan saya berdoa supaya Tuhan memberkati rumah tangga kita. Tapi rumah tangga kita gonjang-ganjing. Lalu kita mengeluh dan menangis, salah pilih aku, nyesal dan lain sebagainya. Pertanyaannya, pernahkah kita mengundang Tuhan untuk hadir? Kita buat jalan supaya Tuhan masuk dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Anak muda, engkau bergumul tentang masa mudamu, tentang studimu, tentang pekerjaanmu. Engkau ingin menjadi orang berhasil, tapi dalam tahap tertentu engkau merasa kelelahan. Percuma Tuhan. Bahkan bilang, aku sudah melayani Tuhan, itu begini saja. Pertanyaan pentingnya, pernahkah engkau anak muda sungguh-sungguh mempersiapkan jalan bagi Tuhan supaya Tuhan hadir dalam hidupmu? Tujuan Tuhan masuk dikatakan supaya semua orang melihat keselamatan dari Tuhan. Karena itu, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Pertama, ayat kelima, tolong ditampilkan. Ayat kelima, Lukas 3 ayat kelima. Ayat 4 dikatakan, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Ayat 5 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Yang berliku-liku diluruskan, dan berleku-leku dijadikan jalan rata. Ini berbicara tentang kondisi di jalan, tetapi ini adalah sebuah gambaran metafora. Ini adalah sebuah simbolik yang harus ditafsirkan, menyangkut berbagai realita kehidupan kita secara rohani dan juga secara jasmani. Lembah harus ditimbun, gunung dan bukit harus diratakan, yang berliku-liku diluruskan, yang berleku-leku diratakan. Ini harus kita pahami dengan tafsiran. Lembah, apa yang dimaksud dengan lembah? Dalam Alkitab, lembah adalah dataran rendah yang biasa ditumbuhi pepohonan rindang, lembah, jordan, dan sebagainya. Tetapi lembah sering juga digunakan sebagai lambang atau tempat pencobaan atau ujian atas umat Tuhan. Ada referensi ayatnya, gak usah kita baca panjang. Nah, lembah-lembah penderitaan, lembah-lembah tempat pencobaan, lembah-lembah di mana iman kita diuji, lembah-lembah tempat kita bergumul, lembah-lembah di mana sengsara menerpa, ratap tangis terjadi, itu harus diratakan. Kalau pas sekolah datang, kita nangis-nangis dengan wajah murung, tentu pas sekolah bilang ada metodis ini. Kenapa metodis? Kenapa Pak Pendeta nangis-nangis saya datang? Nangis sedih, bukan nangis gembira karena dia menang, bukan.
nangis sedih karena sesuatu hal. Dia bertanya, apakah Bapak tidak suka saya menang pilkada? Bukan itu Pak. Lalu apa? Apakah IMB Bapak hilang lagi? Kita urus lagi. Bukan itu Pak. Lalu apa? Aku sedih, banyak utang. Itu urusan Bapak. Itu urusan Bapak. Pantas nggak saya menunjukkan wajah kesedihan? Ketika penyambut tamu gereja, ya, jangan sepele dengan penyambutnya. Tadi Bapak mau menyambut. Salah satu pelayanan gereja yang sering terabaikan itu penyambut tamu. Usher. Padahal kalau kita pergi ke gereja-gereja lain di mall itu, penyambutnya mantap-mantap kali. Iya, marjas, mardasi, iya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, ramah-ramah. Selamat datang Pak, selamat datang Bu, gimana? Dimantikan? Diantar lagi ke tempat duduknya. Tadi nggak bisa Bapak pengantar sendiri beliau. Tapi kalau 2-3 orang kan bisa diantar ke tempat duduknya. Nah, sini Pak ya. Mana ada di gereja kita gitu? Ada begitu? Ada ibu-ibu penyambut pernah mengantar sampai tempat. Paling kalau Pak Des datang, yang tempatnya Pak Des. Nah, jadi penyambut nanti perlu kita atur lagi Bapak Ibu. Nah, waktu menyambut pun penuh dengan senyuman. Tentu akan menjadi berdampak pada kemajuan gereja. Jangan sepele, penyambut itu berdampak pada kemajuan gereja. Coba kalau ada tamu Bapak Ibu penyambut, lalu bilang, datang tamu itu, lalu kita bilang, dari mana Pak? Ya, mau ke gereja lah. Benar Bapak mau ke gereja? Langsung dia angkat kaki Bapak Ibu. Angkat kaki dia nggak diam. Cerita dia di sosmednya, dimasukkannya ke TikTok, sampai dia ke kemana-mana. Lewat lapar Jambi, oh ini gereja di TikTok itu. Jadi kecil sekali di era digitalisasi ini. Jangan sepele dengan senyuman. Tapi kalau Bapak Ibu menyambut dengan senyuman, selamat datang Pak, selamat datang. Wah, besok aku datang lagi. Terus dia tanya, apa yang dibutuhkan gereja ini? Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Lembah-lembah apakah yang ada dalam hidup saudara dan saya? Lembah-lembah kekelaman. Pemazmur bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Itu harus ditimbun. Bukan tanahnya ditimbun, tapi seperti pemazmur tadi. Ingat dia bahwa sekalipun ada lembah kekelaman, itu ditimbun, ditutupi oleh pengorbanan Tuhan. Pengorbanan Yesus yang tiada tara. Dan jalan-jalan lembah kekelaman itu menjadi jalan yang rata. Karena kita mengingat ada kasih Kristus yang menimbun, menutupi segala kesusahan pergumulan hidup kita. Makanya lembang dalam hidup. Ya. Saya pernah ke rumah Pak Sembiring Selko. Beliau kencang kali Pak. Mana Pak? Sama saya. Kencang kan beliau ya. Kita naik FPV. Mungkin apanya sih shocknya itu sudah lama kan cakap. Tapi Pak Sembiring rupanya dapat saya gitu. Ya iyalah dia naik Pajero. Kalau Pajero makin berlubang, makin kencang, makin mantap. Oh gitu rupanya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ada yang menutupi jalan kami sama. Jalan kami sama. Tetapi dia lebih cepat, dia lebih tenang, dia lebih santai karena dia diperlengkapi untuk itu. Kita masih FPV. Maksud saya Bapak Ibu, ini gambaran. Jalan kita sama. Hari ini jalan kita ada jalan penderitaan. Besok juga mungkin ada lembah kekelaman. Besok ada lembah pergumulan. Besok ada lembah kesusahan. Lembah-lembah yang lainnya. Jalannya sama, kondisinya sama. Tetapi cara kita menghadapinya yang harus berbeda. Di situ kita menghadapi dengan realita, logika, kemampuan. Tetapi hari ini
kita berpikir bahwa apapun yang ada di lembah itu, jalan-jalan sejelek apapun, aku tahu kasih Kristus meruntuhi itu semua, sehingga jalan penumpang sampai kepada surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, singkirkanlah lembah-lembah kebencian. Ada yang masih saling benci di sini, singkirkan. Gak bisa masuk Yesus. Bukan Yesus gak bisa, gak mau dia masuk. Kalau hati kita masih diliputi dendam, benci, iri, kesombongan dan sebagainya, gak masuk dia. Untuk apa dia masuk? Yesus tahu. Nah yang kedua, gunung-gunung dan bukit diratakan. Gunung dan bukit sering dikaitkan dengan hal yang menyangkut hadirat Tuhan. Kita tahu bagaimana di Perjanjian Lama, bahkan di Perjanjian Baru, Yesus sering naik ke gunung untuk berdoa, karena di sana hadirat Tuhan. Makanya sekarang orang sering retreat, pergi ke gunung, pergi ke Kaliurang, Kali Jogja. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sana diharapkan ada hadirat Tuhan. Hukum Musa diberikan, hukum Taurat diberikan, 10 hukum, diberikan di atas gunung Sinai. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini disebutkan juga gunung-gunung itu harus diratakan. Bukan gunung-gunung tempat hadirat Tuhan yang diratakan, bukan. Tetapi yang diratakan itu apa? Supaya saya tidak alegori, mari kita lihat. Di dalam awal bacaan kita di sana disebutkan para penguasa. Di sana ada disebutkan Bapak Ibu Saudara, dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, Kaisar kan? Ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea, kaisarnya Tiberius, gubernurnya Pontius Pilatus, Herodes raja wilayah Galilea, Herodes, ada Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Di sana ada raja-raja, Bapak Ibu. Di sana ada penguasa-penguasa, dan kita tahu raja-raja dan penguasa-penguasa yang disebutkan ini adalah raja-raja yang penuh dengan kesombongan, penuh dengan otoriter. Kaisar Roma sendiri mau disembah sebagai Tuhan. Herodes kita tahu bagaimana kelakuannya. Pontius Pilatus tahu kita bagaimana kelakuannya. Pemimpin yang gak becus, yang mencuci tangan. Udah tahu orang gak salah, tetapi dia buang itu. Tanggung jawab kalian, padahal harusnya tanggung jawab dia. Di sana ada Filipus raja wilayah juga, Lisanias raja wilayah. Kalau dikaji ini, mungkin banyak hal-hal menarik menyangkut sifat, karakter, dan kesombongan. Tapi secara umum yang disebutkan gunung-gunung di sini identik dengan para penguasa-penguasa yang punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, punya otoritas, tetapi menjalankannya dengan penuh kesewenang-wenangan, dengan penuh kesombongan. Lukas mencatat, kalau mau menyambut kedatangan Tuhan, singkirkanlah gunung-gunung kesombongan dari dalam hidup kita, kata Lukas kepada umat segelintir orang Kristen pada masa itu. Jangan, kalian tahulah siapa yang dimaksud dengan gunung-gunung ini, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu hal ini relevan sekali buat kita sepanjang masa, buat umat Tuhan, karena Tuhan tidak suka dengan manusia congkak. Alkitab sangat benci kepada kecongkakan, sangat benci kepada kesombongan, sangat benci. Jauhkan itu Bapak Ibu dari dalam hidup kita. Apapun pangkat, jabatan, kedudukan kita, ada itu. Tuhan benci kepada kesombongan, benci kepada kecongkakan. Pemujaan-pemujaan atas harta, atas kekuasaan dunia, ratakanlah itu. Gak ada artinya itu. Tuhan gak berkenan. Harus disingkirkan, harus dibuang. Nyambut kedatangan Tuhan, stop. Atas kesombongan, stop.
atas berhala-berhala. Dan jangan lupa, selain hadirat Tuhan, gunung-gunung, bukit-bukit juga sering dijadikan orang sebagai tempat pemujaan berhala. Bangsa Israel sering mendirikan bukit-bukit pemujaan. Pada zaman raja-raja setelah Salomo, Tuhan marah karena umat Israel dipimpin oleh rajanya mendirikan bukit-bukit berhala pemujaan di sana. Dan Elia mengalahkan 400 nabi Baal di atas gunung. Ibu bapak saudara-saudara, apa yang menjadi berhala, yaitu apa yang kita puja. Uang, pangkat, kedudukan, kesombongan, itu semua membuat Tuhan tidak mampir dalam hidup kita. Pergi dia kepada orang yang jalannya dipersiapkan rata. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, disebutkan segala yang berliku-liku, yang berlekuk-lekuk harus diluruskan, harus diratakan. Yang berliku-liku, yang berlekuk-lekuk seringkali ditafsirkan, diumpamakan sebagai gambaran hati manusia. Artinya, jangan ada hati yang bengkok di hadapan Tuhan. Jangan ada hati yang berliku-liku di hadapan Tuhan. Di sini disebutkan Hanas dan Kayafas. Mereka adalah imam besar pada saat itu di Israel, di Bait Allah. Tetapi pikiran mereka bengkok. Pikiran mereka tidak lurus. Hati nurani mereka tidak lurus, bengkok. Makanya bengkok juga pemahaman mereka tentang Tuhan. Makanya mereka imam besar, mereka melayani dalam ibadah, mereka melayani dalam pembakaran korban penghapusan dosa, mereka memimpin ibadah sebagai liturgis, mereka membaca firman Tuhan sebagai pengkhotbah, namun hatinya bengkok dan berliku-liku di hadapan Tuhan. Mari baca Mazmur 101 ayat 4. Mazmur 101 ayat 4. 1, 2, 3 ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dan nasinya subur, dalam katanya dengan kebiasaan, bersyukurlah kepadanya dan berilah amanah. 101 ayat 4. Oke. 1, 2, 3. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau. Dalam terjemahan baru sama saja. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Amsal 17 ayat 20. Amsal 17 ayat 20. 1, 2, 3. Orang yang serang hatinya tidak akan bahagia. Orang yang membuka lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Kalau ibu-ibu mau ke pasar serong, boleh. Tetapi hati yang serong tidak mendapat bahagia, kata Tuhan, kata Alkitab, kata firman Tuhan. Ya udah, kalau begitu jangan serong hati kita, itu saja. Amsal 11 ayat 20. Amsal 11 ayat 20. 1, 2, 3. orang yang serang hatinya adalah kebahagiaan bagi Tuhan, tetapi orang yang Tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenangkannya. Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama, saya, majelis, ketua sel grup, aktivis, tua-tua kita semua, generasi muda, jemaat biasa, remaja, anak-anak, mari kita persiapkan jalan bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Jangan persiapkan jalan bagi kita.
bagi Tuhan. Jangan persiapkan jalan bagi saudara-saudara kita. Itu namanya kekayaan. Jangan persiapkan jalan hanya bagi keluarga kita, tapi bagi Tuhan. Amin. Jangan persiapkan jalan. Persiapkan jalan bagi orang lain boleh, itu adalah yang kedua. Tetapi yang pertama tadi, persiapkanlah jalan terutama bagi Tuhan, supaya datang Dia memberkati kita, supaya enak Dia. Di dalam Wahyu berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa orang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Ayo kita membukakan pintu, ayo kita persiapkan jalan, bersihkan tata yang perlu ditata, bersihkan segala kotoran, luruskan jalan bagi Tuhan. Tuhan Yesus